Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami untuk mempresentasikan hasil dari studi kasus yang telah kami teliti. Pertama-tama, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Fatimah Mardania. Saya Ahmad Wijaya. Saya Iga Maulitasari. Saya Laura Dinata. Saya Imelda Oktaniani. Pada presentasi kali ini, kami akan membahas hasil dari studi kasus yang telah kami teliti, yaitu dengan judul Analisis Pengaruh Harga Tertinggi dan Harga Terendah terhadap Frekuensi Perdagangan Saham pada Perusahaan Sepatu Bata Tbk di Bursa Efek Indonesia IDX. Materi pertama akan dibawakan oleh Sally Laura Dinata. Pendahuluan, statistika adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang metode pengumpulan, pengolahan, penafsiran, hingga penarikan kesimpulan dari sebuah data yang berbentuk angka-angka. Dalam laporan studi kasus ini akan dibahas analisis pengaruh harga tertinggi dan harga terendah terhadap frekuensi perdagangan pada perusahaan sepatu bata Tbk di Bursa Efek Indonesia IDX. Next. Pengertian data. Data adalah sekumpulan keterangan ataupun fakta yang dibuat dengan kata-kata, kalimat, simbol, angka, dan lainnya. Data di sini didapatkan melalui sebuah proses pencarian dan juga pengamatan yang tepat berdasarkan sumber-sumber tertentu. Adapun pengertian lain dari data yaitu sebagai suatu kumpulan keterangan atau deskripsi dasar yang berasal dari objek apapun ataupun kejadian. Jenis-jenis data yaitu data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang didapatkan dan dikumpulkan secara langsung dari objek yang sebelumnya telah diteliti oleh suatu organisasi ataupun perorangan. Dan data sekunder adalah data yang bisa kita dapatkan dari sumber lain yang telah ada sebelumnya. Artinya, di dalam data sekunder, seorang tidak perlu mengumpulkan data secara langsung dari objek yang ingin diteliti. Selanjutnya akan dibaca oleh Imelda. Materi selanjutnya yaitu mengenai uji hipotesis dan analisis korelasi. Dari pengertian uji hipotesis adalah sebuah prosedur statistik yang digunakan untuk membuat keputusan tentang nilai sebuah parameter populasi berdasarkan sampel data yang diambil dari populasi tersebut. Sedangkan pengertian dari analisis korelasi yaitu analisis korelasi berasal dari kata correlation analysis, digunakan untuk mengetahui arah hubungan, kuat hubungan, dan signifikasi kuatnya hubungan antara dua variabel atau lebih. Next. Materi selanjutnya yaitu mengenai analisis regenerasi linear dan uji ANOVA. Pengertian dari analisis regenerasi linear adalah analisis regenerasi linear bisa diartikan sebagai sebuah metode untuk memprediksi nilai dari variabel satu dengan variabel lainnya. Sedangkan uji ANOVA yaitu analisis variansi atau disebut ANOVA adalah suatu metode untuk menguji hipotesis kesamaan rata-rata dari 3 atau lebih populasi. Next. Berikut ini merupakan informasi mengenai PT Sepatu Bata Tbk. PT Sepatu Bata Tbk adalah produsen alas kaki dan anggota dari Bata Sport Organization atau disebut juga BSO. Persoalan memproduksi sebagai macam alas kaki yaitu sepatu kulit dan standar, sepatu berbahan dari kain kanvas, dan sepatu olahraga. Persoalan memiliki merek-merek terdaftar, di samping merek utama yaitu Kita Bata. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Ahmad Hidayat. Di sini saya akan melanjutkan hasil penelitian data yang diperoleh. Tanggal 3 Juli 2024 harga tertinggi 67,
harga terendah 64, frekuensi 52. Terakhir 17 Mei, tertinggi 76, terendah 65, frekuensi 148. Selanjutnya di sini ada tabel distribusi frekuensi, yaitu nomor 1 batas kelas bawah 11, batas kelas atas 61, tepi kelas bawah 10,5, atasnya 61,5, FI 24, XI 36, FI kali XI sama dengan 864, F kali KUM 24. Nomor 2 batas kelas bawahnya 62, kelas atasnya 112, tepi kelasnya 61,5 bagian bawah dan atasnya 112,5, FI nya 62, XI 87, FI kali XI 5394 dan FI kali KUM sama dengan 86. Nomor 3 batas kelas bawahnya 113, kelas atasnya 163, tepi kelas bawah 112,5, kelas atasnya 163,5, FI nya 3, XI nya 138, FI kali XI 414 dan FKUM nya 89. Nomor 4 batas kelas bawah 164 dan kelas atasnya 214, tepi kelas bawah sama dengan 163,5 dan untuk kelas atasnya 214,5, FI nya 0, XI nya 189 dan FI kali XI sama dengan 0, FKUM nya sama dengan 89. Ini selanjutnya nomor 5 batas kelas bawahnya 215 terus kelas atasnya ada 265, tapi kelas bawah sama dengan 214,5 dan atasnya 265,5, FI nya 0 dan XI nya 240 dikali sama dengan 0 dan FKUM nya 89. 6 266 untuk batas kelas bawah dan kelas atasnya 316, tapi kelas bawah 265,5 dan atasnya 316,5, FI nya 0 dan XI nya 209 sama dengan 0, FKUM nya sama dengan 89. Terakhir nomor 7 batas kelas bawahnya 317 dan atasnya 367, tapi kelas bawah 316,5, kelas atasnya 367,5 dan FI nya 1, XI nya 342 dikali sama dengan 342, FKUM nya sama dengan 90. Hasil dari FI di total sama dengan 90 dan hasil dari perkalian FI dan XI sama dengan 7014. Dan untuk statistika deskriptif yaitu MEAN hasilnya 77,9333, median 78,4355, modus 81,0876, varians yaitu 1419,6, standar deviasi 37,6775, simpangan baku 39,3288. Analisis korelasi correlation, X1 nya person correlation, X1 1, X2 178, Y nya 286, SIG X2 36 dan Y nya 126, N nya 30. X2 person correlation, X1 nya 178, X2 nya 1, Y nya 0 minus 041, SIG nya 346, DX1 dan Y nya 828, N nya 30, Y nya person correlation, X1 286, X2 minus 041 dan Y nya 1, SIG X1 nya 126, X2 828 dan Y nya tidak ada, N nya 30. Terima kasih. Materi selanjutnya yang saya akan bacakan sendiri yaitu hasil analisis penelitian. Analisis regresi linear berganda. Yang dapat kami simpulkan dari hasil penelitian kami melalui aplikasi SPSS yaitu disimpulkan persamaan hasil garis regresi yaitu Y sama dengan min 258,542 plus 8,29 X1 min 3,3
yaitu dengan keterangan Y variabel frekuensi, X1 variabel harga tertinggi, dan X2 variabel harga terendah. Next. Selanjutnya yaitu analisis variansi atau uji ANOVA. Dari hasil penelitian kami melalui aplikasi SPSS didapatkan uji ANOVA dengan tabel berikut, yaitu frekuensi, dan di dalamnya bisa dilihat sendiri angka-angka tersebut. Next. Selanjutnya yaitu hasil analisis output dari regresi linear berganda. Yang pertama yaitu analisis deskriptif statistik. Pada tabel deskriptif statistik terdapat mean, standard deviation, dan n. N itu adalah jumlah dari data Y, X1, dan X2. Selanjutnya analisis model summary. Di dalam tabel model summary itu terdapat model R, R-square, adjust square, standar error, dan change statistik. Selanjutnya yaitu analisis correlation. Pada tabel analisis correlation terdapat Pearson correlation dan sig-1 Taylor, yang di dalamnya bisa dilihat pada tabel tersebut. Next. Selanjutnya yaitu hasil dari output on-way ANOVA. Yang pertama, grafik dari analisis conversion. Pada tabel tersebut terdapat grafik, yaitu bentuk visualisasinya seperti pada gambar, yaitu selanjutnya yaitu hasil dari kesimpulan pada studi kasus yang telah kami teliti, yang akan dibacakan oleh Iga Maulita. Dari hasil studi kasus yang kami teliti mendapatkan kesimpulan berupa perbandingan pengaruh harga tertinggi dan harga terendah saham pada perusahaan sepatu bata TBK terhadap frekuensi perdagangan di Bursa Efek Indonesia atau IDX yang signifikan karena misalkan semakin tinggi harga tertinggi, maka kemungkinan frekuensi perdagangan saham semakin rendah. Begitu juga sebaliknya, jika semakin tinggi harga terendah, maka makin tinggi juga frekuensi perdagangan saham pada perusahaan sepatu bata TBK. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.